Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Dewi Nadila Sunari dari kelas 1B Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bina Bangsa. Di sini saya akan membawakan materi tentang fungsi pengendalian. Yang pertama yaitu mengenai pengertian dari pengendalian. Fungsi pengendalian atau controlling adalah fungsi terakhir dari proses manajemen. Fungsi ini sangat penting dan sangat menentukan pelaksanaan proses manajemen, karena harus dilaksanakan sebaik-baiknya. Dengan demikian, peranan pengendalian ini sangat menentukan baik atau buruknya pelaksanaan suatu rencana. Selanjutnya yaitu tujuan pengendalian. Tujuan pengendalian yaitu yang pertama, supaya proses pelaksanaan dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dari rencana. Yang kedua, melakukan tindakan perbaikan atau korektif jika terdapat penyimpangan-penyimpangan atau deviasi. Yang ketiga, supaya tujuan yang dihasilkan sesuai dengan rencana. Asas-asas pengendalian. Yang pertama yaitu asas tercapainya tujuan atau Principle of Assurance of Objective. Yang kedua yaitu asas efisiensi pengendalian atau Principle of Efficiency of Control. Yang ketiga yaitu asas tanggung jawab pengendalian atau Principle of Control Responsibility. Yang keempat yaitu asas pengendalian terhadap masa depan atau Principle of Future Control. Yang kelima yaitu asas pengendalian langsung atau Principle of Direct Control. Yang keenam yaitu asas refleks rencana atau Principle of Reflection Plans. Yang ketujuh yaitu asas penyesuaian dengan organisasi atau Principle of Organization Suitability. Yang kedelapan yaitu asas pengendalian individual atau Principle of Individual of Control. Yang kesembilan yaitu asas pengendalian terhadap strategis atau Principle of Strategic Point Control. Yang ke-10 yaitu asas kekecualian atau Principle of Flexibility of Control. Yang ke-11 yaitu asas peninjauan kembali atau Principle of Review. Yang ke-12 yaitu asas tindakan atau Principle of Action. Yang ke-13 yaitu asas standar atau Principle of Standard. Yang ke-14 yaitu asas pengendalian fleksibel atau Principle of Flexibility of Control. Selanjutnya yaitu jenis-jenis pengendalian. Nah, di sini jenis-jenis pengendalian dibagi menjadi 9. Yang pertama yaitu pengendalian karyawan atau personal control. Yang kedua yaitu pengendalian keuangan atau financial control. Yang ketiga yaitu pengendalian produksi atau production control. Yang keempat yaitu pengendalian waktu atau time control. Yang kelima yaitu pengendalian teknik atau technical control. Yang keenam yaitu pengendalian kebijaksanaan atau policy control. Yang ketujuh yaitu pengendalian penjualan atau sales control. Yang kedelapan yaitu pengendalian inventaris atau inventory control. Dan yang terakhir yaitu pengendalian pemeliharaan atau maintenance control. Proses pengendalian. Proses pengendalian dilakukan secara bertahap melalui langkah-langkah berikut. Nah, di sini proses pengendalian itu dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu menentukan standar-standar yang akan digunakan dasar pengendalian. Yang kedua, mengukur pelaksanaan atau hasil yang telah dicapai. Yang ketiga, membandingkan pelaksanaan atau hasil dengan standar dan menentukan penyimpangan jika ada. Yang keempat yaitu melakukan tindakan perbaikan jika terdapat penyimpangan agar pelaksanaan dan tujuan sesuai dengan rencana. Selanjutnya yaitu cara pengendalian. Cara pengendalian dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu pengawasan langsung. Pengawasan langsung ialah pengawasan yang dilakukan sendiri secara langsung oleh seorang manajer. Nah, dalam pengawasan ini terdapat kekurangan dan juga kelebihannya. Kekurangannya yaitu waktu seorang manajer banyak tersita, mengurangi inisiatif bawahan, dan juga ongkos semakin besar karena adanya biaya perjalanan dan lain-lain. Sedangkan kelebihannya yang pertama, jika ada kesalahan dapat diketahui sedini mungkin. Yang kedua yaitu akan terjadi kontak langsung antara bawahan dan atasan sehingga akan memperdekat hubungan antara atasan dengan bawahannya. Yang ketiga,
akan memberi kepuasan tersendiri bagi bawahan. Yang keempat, akan tertampungnya sumbangan pikiran dari bawahan yang mungkin bisa berguna bagi kebijaksanaan selanjutnya. Yang kelima, akan dapat menghindari timbulnya kesan laporan asal Bapak senang atau ABS. Yang kedua yaitu pengawasan tidak langsung. Pengawasan tidak langsung adalah pengawasan jarak jauh yang artinya dengan melalui laporan yang diberikan oleh bawahan. Laporan ini dapat berupa lisan ataupun tulisan tentang pelaksanaan pekerjaan dan hasil-hasil yang telah dicapai. Nah, dalam pengawasan tidak langsung terdapat kelebihannya yaitu waktu manajer untuk mengerjakan tugas-tugas lainnya semakin banyak. Misalnya perencanaan, kebijakan, dan lain-lain. Biaya pengawasan relatif kecil dan juga memberikan kesempatan inisiatif bawahan berkembang dalam melaksanakan pekerjaan. Sedangkan kekurangannya yaitu laporan kadang-kadang kurang objektif karena adanya kecenderungan untuk melaporkan yang baik-baik saja. Yang kedua, jika ada kesalahan-kesalahan terlambat mengetahuinya sehingga perbaikannya pun juga terlambat. Yang terakhir yaitu kurangnya penciptaan hubungan antara atasan dan juga bawahan. Yang terakhir atau yang ketiga yaitu pengawasan berdasarkan kekecualian. Adalah pengendalian yang dikhususkan untuk kesalahan-kesalahan yang luar biasa dari hasil atau standar yang diterapkan. Pengendalian semacam ini dilakukan dengan cara kombinasi langsung dan tidak langsung oleh seorang manajer. Selanjutnya yaitu sifat dan waktu pengendalian. Yang pertama, preventive control adalah pengendalian yang dilakukan sebelum kegiatan dilakukan untuk menghindari terjadinya penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaannya. Nah, preventive control ini dilakukan dengan cara yang pertama menentukan proses pelaksanaan pekerjaan, yang kedua yaitu membuat peraturan dan pedoman pelaksanaan pekerjaan itu, yang ketiga yaitu melaksanakan atau mendemonstrasikan cara pelaksanaan pekerjaan itu, yang keempat yaitu mengorganisasikan segala macam kegiatan, yang kelima menentukan jabatan, job description, authority, dan responsibility bagi setiap individu karyawan. Yang keenam yaitu menetapkan sistem koordinasi, pelaporan, dan pemeriksaan. Yang ketujuh yaitu menetapkan sanksi-sanksi bagi karyawan yang membuat kesalahan. Yang kedua yaitu repressive control adalah pengendalian yang dilakukan setelah terjadi kesalahan dalam pelaksanaannya, dengan maksud agar tidak terjadi pengulangan kesalahan sehingga hasilnya sesuai dengan yang diinginkan. Nah, repressive control ini dilakukan dengan cara berikut. Yang pertama, membandingkan antara hasil dengan rencana, menganalisis sebab-sebab yang menimbulkan kesalahan dan mencari tindakan perbaikannya, memberikan penilaian terhadap pelaksanaannya jika perlu dikenakan sanksi hukuman kepadanya, menilai kembali prosedur-prosedur pelaksanaan yang ada, mengecek kebenaran laporan yang dibuat oleh petugas pelaksanaan, jika perlu meningkatkan keterampilan atau kemampuan pelaksanaan training atau education. Yang ketiga yaitu pengendalian saat proses dilakukan, jika terjadi kesalahan segera diperbaiki. Yang keempat, pengendalian berkala, artinya pengendalian yang dilakukan secara berkala, misalnya per bulan, per semester, dan lain-lain. Yang kelima yaitu pengendalian mendadak atau sidak, adalah pengawasan yang dilakukan secara mendadak untuk mengetahui apa pelaksanaan atau peraturan-peraturan yang ada dilaksanakan atau tidak dilaksanakan dengan baik. Pengendalian mendadak ini sekali-sekali perlu dilakukan supaya kedisiplinan karyawan tetap terjaga baik. Yang keenam yaitu pengamatan melekat atau waskat, adalah pengawasan atau pengendalian yang dilakukan secara integratif mulai dari sebelum, pada saat, dan sesudah kegiatan dilakukan. Selanjutnya yaitu macam-macam pengendalian. Ada 4. Yang pertama, internal control adalah pengendalian yang dilakukan oleh seorang atasan kepada bawahannya. Yang kedua yaitu external control adalah pengendalian yang dilakukan oleh pihak luar. Yang ketiga yaitu formal control adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh instansi atau pejabat resmi dan dapat dilakukan secara inter maupun ekster.
Nah, yang terakhir yaitu informal control adalah penilaian yang dilakukan oleh masyarakat atau konsumen baik langsung maupun tidak langsung. Alat-alat pengendalian. Alat untuk mengimplementasikan sistem pengendalian manajemen adalah alat untuk mencapai tujuan perusahaan sesuai dengan strategi yang telah ditetapkan. Nah, alat-alat pengendalian yang dapat digunakan suatu perusahaan atau organisasi dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada budget dan non-budget. Budget atau anggaran adalah suatu ikhtisar hasil yang akan diharapkan dari pengeluaran yang disediakan untuk mencapai hasil tersebut. Pengendalian budget atau budgetary control dapat diketahui atau diawasi apakah hasil yang dihadapi dari pemerintah atau pengeluaran itu sesuai dengan cara yang diinginkan atau tidak. Hal ini dapat diketahui dengan cara membandingkan dengan budget, karena dalam budget telah ditetapkan jumlah penerimaannya. Nah, jumlah pengeluaran dan hasil yang akan diperoleh untuk masa yang akan datang. Apabila tidak sesuai dengan budget, baik penerima ataupun pengeluaran maupun hasil yang diperoleh, maka perusahaan itu tidak efektif karena terdapat penyimpangan atau defisiasi dan manajer perusahaan harus segera mengadakan perbaikan. Tipe-tipe budget yaitu sales budget, production budget, cost production budget, step budget, purchasing budget, labor budget, cash and financial budget, dan master budget. Yang kedua yaitu non-budget. Non-budget dibagi menjadi 6. Yang pertama, personal observation, yaitu pengawasan langsung secara pribadi oleh pimpinan perusahaan terhadap para bawahan yang sedang bekerja. Yang kedua, report atau laporan. Laporan yang dibuat oleh para manajer bawahan, misalnya manajer produksi, manajer pemasaran membuat laporan-laporan pemasaran atau marketing report. Yang ketiga, financial statement adalah daftar laporan keuangan yang biasanya terdiri dari balance sheet dan income statement atau neraca dan daftar rugi laba. Dari kedua daftar ini dapat diketahui dan diawasi melalui analisis laporan keuangan mengenai keadaan dan permodalan perusahaan. Yang keempat yaitu statik, merupakan pengumpulan data informasi dan kejadian yang telah berlalu. Yang kelima yaitu break-even point atau titik pulang pokok, yaitu suatu titik atau keadaan ketika jumlah penjualan tertentu tidak mendapatkan laba atau rugi. Jadi jumlah biaya sama dengan jumlah penjualan. Misalnya, suatu perusahaan mengeluarkan biaya ada fixed cost ditambah variable cost sebesar 100.000, kemudian dijual dengan harga yang sama yaitu 100.000. Dengan penjualan tersebut, perusahaan itu berada dalam titik pulang pokok sama saja. Yang terakhir yaitu internal audit, yaitu pengendalian yang dilakukan oleh atasan terhadap bawahan yang meliputi bidang-bidang kegiatan secara menyeluruh yang menyangkut masalah keuangan. Apakah sesuai dengan prosedur dan praktek yang telah ditetapkan? Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.